Nah, teman-teman, kita bahas sesuatu nih. Ada kadang-kadang pasien ditanya, "Bapak ada riwayat sakit paru nggak? Pernah ada riwayat sakit TBC nggak? Tuberkulosis?" "Nggak, dok," jawabnya ya. "Nggak ada, saya cuman dulu pernah flek aja, flek. Diobatin 6 bulan." Nah, sebenarnya apa sih flek itu? Jadi sebetulnya flek itu ya, asal katanya dari bahasa Belanda vlekken. Artinya sebetulnya bercak. Jadi apapun yang maksudnya bercak itu dibilang flek ya, vlekken. Contohnya ibu-ibu atau perempuan yang habis selesai mensnya mau udah selesai, darahnya udah nggak banyak, tinggal bercak-bercak aja. Nah, dibilang udah tinggal ngeflek ya, flek-flek aja. Kemudian ibu-ibu yang habis melahirkan masih keluar darah, kemudian nifas ya. Nah, itulah makin lama makin berkurang darahnya, terus tinggal bercak-bercak aja, tinggal flek. Nah, begitu juga waktu zaman dulu. Jadi waktu masih zaman Belanda ya, untuk diagnosis penyakit paru itu menggunakan sinar X juga ya, sinar yang ditemukan oleh Röntgen, suka dibilang ronsen. Nah, itu kalau zaman dulu sinarnya live ya, tidak dicetak jadi film ronsen. Nah, itu gambarnya atau warnanya itu kebalik dengan yang sekarang. Masih sama-sama hitam putih, cuman kalau dulu itu kalau di röntgen yang dicetak yang sekarang itu gambar paru itu hitam. Nah, itu kalau di fluoroskopi ya itu kebalik, dia putih. Jadi paru putih, benda padat yang lain hitam. Nah, sinar fluoroskopi ini, sinar X, dia bentuknya wujudnya live ya. Jadi disorot, kemudian dilihat di layar di balik orangnya itu ya. Itu kalau ada kelainan paru suka terlihat bercak-bercak hitam di paru yang putih itu. Nah, bercak-bercak itu disebut flek. Salah satu tanda pada pemeriksaan sinar X itu, baik fluoroskopi maupun fototoraks ya, bercak-bercak itu. Nah, itu kalau digabungkan dengan gejala dan tanda tertentu pada pasien yang cocok, itu bisa menyimpulkan pasiennya tuberkulosis. Jadi untuk orang-orang zaman dulu ada yang diagnosisnya tuberkulosis tapi dibilang oleh dokternya flek gitu ya, atau pasiennya sendiri nganggep sakitnya flek. Ya, di zaman sekarang untuk menghindari kesalahan interpretasi ya, salah paham, kami menyarankan ya, boleh pada dokter atau petugas kesehatan menjelaskan penyakit kepada pasien dengan bahasa awam. Tapi jangan lupa untuk memberitahu nama diagnosisnya yang dengan jelas ya. Agar kalau pasien pindah berobat, jelas penyakitnya. Kalau tidak ada transfer rekam medik ya. Jadi nanti misalkan berobat TBC, tuberkulosis, sudah 3 bulan, kemudian pindah domisili, pasien berobat di tempat yang baru. Nah, misalkan berkas-berkasnya kebanjiran, rusak, hilang, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya oleh dokter yang di tempat yang baru, ditanya, "Bapak lanjutkan pengobatan apa?" Nah, pasien tinggal jawab, "Saya sedang pengobatan tuberkulosis, dok, TBC, sudah 3 bulan misalnya ya." Jadi jangan lupa memberikan nama diagnosis yang jelas untuk menghindari salah interpretasi. Kalau hanya dibilang flek saja, nanti bisa multi-interpretasi ya. Flek di paru maksudnya jangan-jangan bisa TBC, atau jangan-jangan bisa pneumonia radang paru, atau jangan-jangan bisa mikosis paru ya, dan lain-lain. Jadi lebih baik diberitahukan juga nama diagnosis yang betulnya ya, sesuai diagnosis medis. Begitu juga dengan penyakit lain ya. Jangan hanya disebut paru-paru basah, paru-paru berair. Jangan. Penjelasannya boleh dengan bahasa awam, tapi tetap kami sarankan beritahu diagnosis medisnya kepada pasien ya. Syukur-syukur pasien juga bisa mencatat. Jadi kalau misalkan pasien ada gagal jantung, beritahu gagal jantung. Ada pasien gagal ginjal, beritahu gagal ginjal, dan sebagainya. Semoga kita terhindar dari kesalahan interpretasi dan pengobatan pasien lebih baik dan lebih aman.